Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bersama-sama ya, mengolah data geolistrik, resistivitas, konfigurasi Wener. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan salah satu data yang saya dapatkan ketika kita ngambil data bareng bersama mahasiswa lain di Wonosobo. Nah, jadi mungkin hari ini yang video kali ini cuma akan sampai di pengolahan datanya ya, sampai siap input ke ResToDinV-nya. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa sebelum masuk ResToDinV, data-data yang kita dapatkan yaitu berupa arus dalam miliampere dan beda potensial tegangan dalam milivolt. Ini kita perlu olah agar bisa masuk ke input di aplikasi pemodelan kita yaitu ResToDinV. Nah, langkah paling awal ya, pertama kita pindah dulu ya. Biasanya kan kalau di lapangan Wener itu bawa papan kertas dengan papan gitu kan. Kemudian data-data yang dapat tuh dituliskan di kita ulang 3 kali untuk mendapatkan nilai yang bagus kayak gitu. Nah, kemudian kita bikin, pertama kita akan rata-rata dulu dari nilai-nilai tadi sehingga kita menemukan arus rata-rata dan beda potensial rata-rata. Average ya, average 1 sampai 3. Nah, kita akan dapatkan data-data seperti ini, tinggal di drop. Nah, kemudian ini juga kita dapat cari rata-rata beda potensial untuk tiap pengukurannya. Vera G dari sini ke sini, kemudian kita turunkan kayak gitu. Maka di sini kita udah dapat nilai nilai I rata-rata, arus rata-rata dengan beda potensial rata-ratanya. Kemudian kita cari R-nya. Kita ketahui ya, rumus R itu V per I. V sama dengan I kali R. R berarti kan V per I. Kemudian berarti kita cari nilai R-nya yaitu sama dengan V ya, rata-rata V-nya dibagi rata-rata I. Kita akan dapatkan nilai R atau resistensi dengan satuan ohm. Nah, sudah. Nah, kemudian kita akan hitung faktor geometri. Sebenarnya bukan hitung ya, kalau berdasarkan skripsi yang pernah saya buat ya. Jadi faktor geometri untuk konfigurasi Wener itu ada di K sama dengan 2πA. Kita ketahui di sini A adalah spasi elektrodanya. Kalau Wener ya, jarak antar elektroda itu kan sama ya. A-nya 10, terus 20, terus 30, terus 50, naik terus. Nah, kemudian jadi salah satu cirinya Wener itu dia jaraknya, misalkan ya kita buat di sini, ini C1, ini C1, ini T2, P1, P2, C2. Nah, jadi jarak antar ini ke ini ke ini, dan ini ke ini itu sama, yaitu di 10 tadi untuk pengukuran yang pertama kayak gitu. Nah, jadi faktor geometrinya kalau ngikutin skripsi yang saya buat ini, jadi kita sama dengan 2πA gitu kan. Terkait detailnya bagaimana faktor geometri dapat, nanti juga akan ada video atau mungkin teman-teman bisa cari di sumber yang lain ya. Jadi kita hitung sama dengan 2 kali pi-nya, kita coba pakai 22/7, 2pi dikalikan A. Nah, akan dapat K-nya. Kemudian kita kayak gini tadi ya, tinggal tarik terus. Nah, kita cari rho atau resistivitas sementara sebelum dimulaikan bernama resistivitas semu. Nah, makanya kita perlu nyari resistivitas ini dengan cara mengalihkan faktor geometri K dengan resistensi yang sudah didapat. Jadi kita kalikan ini dengan ini, maka akan didapat nilai resistivitas semu sebelum masuk ke pemodelan. Kemudian satu data yang dibutuhkan untuk input di ResToDinV adalah data X-mid atau titik tengah di antara P1 dan P2 gitu kan. Jadi tegangan atau kan model dari alat kita yang kali ini, yang dulu saya gunakan tuh Naniura, meskipun nampaknya
semua resistivity meter itu sama gitu kan. Jadi dia itu prinsipnya kan menginjeksikan arus C1 ke C2 atau C2 ke C1, pokoknya C itu dia akan menginjeksikan arus, kemudian beda potensialnya akan ditangkap oleh P1 dan P2 ini gitu. Nah, kemudian X-min itu apa? X-min itu adalah lokasi atau titik sepanjang lintasan ya. Misalkan ini 0 sampai 100 gitu kan. Sepanjang 0 sampai 100 ini tengah-tengahnya antara P1 dan P2 ini berapa gitu. Jadi kita mencarinya itu dengan menjumlahkan P1 tambah P2 dibagi 2 gitu kan. Jadi 10 tambah 20 30 dibagi 2 15. Jadi titiknya C1 itu 0, titik terakhirnya C2 itu 30, dan tengah-tengahnya itu adalah 15. Jadi kita nyari sama dengan dalam kurung aja ya, sama dengan dalam kurung salah average lagi ya, average untuk P1 dan P2. Nah kayak gitu, kita langsung tarik kayak gitu. Nah kemudian ini kita sudah mendapatkan data yang kita cari ya, data-data. Nah tinggal kita susun sesuai yang akan kita butuhkan. Oh ya, ini data. Oke. Kemudian kita akan gunakan juga nanti mungkin elevasinya ya. Ini minus elevasinya. Oke. Pertama mungkin kita olah dulu. Kita perlu data elevasi sebenarnya. Tapi data elevasinya kita nanti pakai ini aja, pakai yang Z ini. Ya yang ini aja. Ini koma kan. Soalnya ini nggak error sih. Nah ini kita nanti pakai ini. Jadi titik 0. Meskipun ini salah ya sebenarnya. Ini kan yang saya olah ini lintasan 1 ya. Tapi data koordinatnya baru ada yang lintasan 3 gitu ya. Cuman ya overall nanti akan sama aja cara pakainya, tinggal nanti kita ganti nilai Z-nya gitu. Kita udah punya koordinatnya. Ini nama-nama titiknya, ini koordinat X-nya, koordinat Y-nya, kemudian ini adalah Z atau elevasinya kayak gitu. Terkait ini dapatnya nanti gimana, akan ada, semoga ada video terbaru, video lainnya gitu. Nah kemudian kita akan susun data-data ini, baik itu data yang di sini ditambahkan dengan data elevasi agar bisa kita masukkan ke dalam student V. Pertama kita sebenarnya buka dulu student V-nya untuk melihat tutorial atau mungkin susunan data yang digunakan. Oke, kita pakai student V. Nah, untuk kesempatan kali ini saya pakainya itu versi 4.8.10 yang semi demo gitu, yang semi demo ya. Student V 4.8.10 yang semi demo. Kemudian kita lihat bagaimana cara menyusun datanya gitu. Kita akan masuk ke Wener. Nah, Wener itu penyusunan datanya adalah yang pertama landfill survey, itu yang baris pertama itu adalah nama lintasan surveinya gitu. Kan gitu. Kita tulis di sini lintasan 1. Nah, kemudian unit yang baris berikutnya unit electrode spacing atau A terkecilnya. Kita di situ ada 10. Kemudian di bawahnya array type atau susunan jenis konfigurasi elektrodanya. Nah, untuk banner ini angkanya 1, diisi angka 1. Tuh. Kemudian baris 1, 2, 3, 4. Baris keempatnya ini ada jumlah datanya. Baris 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah ini itu ada jumlah datanya. Itu kita ada 35 data. Masukkan angka 35. Kemudian 1 baris berikutnya itu type of extraction for data point. 1 for midpoint, karena kita nanti pakai midpoint, jadi kita tuliskan angka 1 di bawahnya. Nah, okay. Setelah itu baru flag for IP data. Kalau tidak ada IP datanya, ketik angka 0. Karena kita cuma resistivity Wener, kita tulis di sini dengan angka 0. Nah, kemudian Nah, kemudian baru kita susun datanya gitu. First data point
each data point, terus ini list the X location. Jadi apa namanya, ini tuh yang pertama itu dia nilai resistitivitas, kemudian yang tengah ini adalah A, yang paling kanan ini adalah midpointnya. Kalau nggak salah ya, coba kita cek mana aja dulu. Kebalik ya, berarti paling kiri itu spasinya ya, bisa juga gini ya, A ini midpoint, kemudian 3.0 ini adalah A nya, kemudian yang paling kanan adalah nilai resistitivitasnya gitu, seperti yang sini. Ini midpoint, terus A ini nilai resistitivitas. Jadi kita proses kayak gitu. Paling kiri tadi apa tadi, midpointnya ya. Nah, kita copy midpointnya ini untuk masuk ke sini. Paste value aja. Nah, kemudian di tengah ini adalah A-nya gitu kan. A-nya sesuai kayak gini. Copy lagi. Kemudian baru resistitivitas semuanya, row-nya. Paste value. Nah, gitu. Nah, biar rapi kita setengah aja. Nah, ini untuk susunan kalau tidak mau melibatkan, kita akan tutup gini ya, 0 0 0. Ini dibuat sini aja. Nah, untuk data yang tanpa topografi atau tanpa ketinggian titiknya ini sudah cukup, cuman karena kali ini kita akan tambahkan ketinggiannya gitu. Jadi kita perlu data ketinggiannya. Cara masukkannya adalah kita ketik angka 2 dulu di sini. Nah, dari mana itu berasal? Dari sini. Kita cari topografi. Nah, ini dia. Setelah data-data tadi ini ya, last for data point, kemudian topografi data flag. 2 itu untuk kalau ada data topografinya, 0 kalau tidak ada gitu. Jadi di sini kita ketik angka 2. Ini 2, 0-nya hapus dulu ya. 0 ini untuk nutup datanya. 2. Kemudian ini jumlah data topografinya. Jadi kita akan kalau nggak salah sih ada 16 ya. Jadi ada 16 data. Terus 16. Baru kita kopikan data topografinya itu di yang paling kiri itu adalah semacam datum point atau nama titiknya, kemudian yang kanan adalah elevasinya gitu. Kita copy dari sini. Nah, 16 itu apa maksudnya? 16 itu ya ini ada 0, 10 sampai ke 160 poin. 150 poin yang ada datanya ini itu jumlahnya berapa? Nah, kemudian baru kita tutup dengan 4 angka 0 untuk menutup data. Kita di sini a few zeros to end the file. Untuk menutup datanya kita perlu beberapa. Nah, sebenarnya data-data ini tuh harusnya itu masuknya lewat txt atau data notepad gitu kan. Kemudian kita masukkan ke dalam Restore V. Cuman agar mempermudah maka kita buat dulu di Excel gitu. Nah, kemudian itu saja. Kemudian kita copy untuk masuk ke ini. Data kali salah. Pengolahan data dan pemodelan kali salah kita buat di sini notepadnya untuk yang pertama lintasan. Kemudian kita copy ini masuk ke sini. Nah, seperti ini ya. Terus tinggal kita. Nah, jadi seperti itulah cara pengolahan data untuk input resistivitas, untuk input pemodelan resistivitas, pemodelan georesistitivitas
konfigurasi yang WNR gitu. Jadi teman-teman nanti bisa dilanjutkan di data berikutnya GL2 gitu kan, terus GL3, GL4. Jangan lupa tadi ya, ini susunannya. Jadi ini namanya nama lintasan, terus kedua ini adalah A terkecil, satu ini adalah kode konfigurasi kalau WNR itu array. Nah, kalau mungkin teman-teman menggunakan konfigurasi yang lain, nah mungkin bisa dicari di sini, bisa cek di sebelah sini. Nah gitu, tadi WNR, selang besi dan lain-lain. Bisa cek di manualnya Restudin. Kemudian baris berikutnya adalah jumlah datanya. Kemudian satu ini adalah midpoint yang kita gunakan. X yang kita gunakan itu adalah midpoint gitu. Jadi karena kita pakai midpoint ya, dan lain-lain ini kan kita kasih angka 1. Kemudian 0 ini untuk data IP. Kalau ada data IP, diisi data IP. Cuman kalau tidak ada, diisi angka 0. Terus ini kolom pertama adalah midpoint, X midnya. Kemudian yang kedua adalah A. Kemudian yang kolom ketiga adalah nilai resetivitasnya. Kemudian di bawahnya kita masukkan juga topografinya, yaitu 2 kode konfigurasi untuk kode untuk topografi. 16 ini jumlah data topografi kita. Kolom pertama di sini, kolom pertama ini adalah datum point atau titik tengahnya. Bukan titik tengah saja, adalah lokasi elektrodanya. Kemudian yang elevasinya. Kemudian kita tutup dengan 4 kali 4 angka 0 gitu. Nah, tinggal kemudian kita copy dan save menjadi notepad seperti ini. Nanti akan kita masukkan ke dalam Restudin V dalam video berikutnya. Silakan bisa kayak gitu diulang cara ini untuk pengolahan data di konfigurasi WNR lintasan yang lainnya. Terima kasih.